Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah ala ni'amillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu. Para hadirin kaum muslimin jamaah Masjid Baitul Alwi, segenap para pimpinan, para pengurus DKM, kita semua mudah-mudahan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga hari demi hari puasa yang kita tunaikan mampu dan bisa meningkatkan kualitas takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah atas segala karunia nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Wabil khusus karunia kesempatan menunaikan ibadah shaum di 1443 Hijriah ini. Mudah-mudahan media atau instrumen puasa ini mampu membenahi diri kita masing-masing, mampu mengarahkan kita ke arah yang lebih baik. Kendati pun memang jika Allah mentakdirkan perjalanan kita berakhir di 1443 Hijriah ini, satu harapan terbesar kita sesuai dengan doa yang kita panjatkan, kita berada dalam keadaan husnul khatimah. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, para pengikut, dan insyaallah kita istiqamah sebagai umatnya, istiqamah mengikuti segala titah dan ajarannya, dan pasti kita akan mendapati dan mendapatkan buah yang amat sangat manis dan lezat, yaitu mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir nanti. Para hadirin jemaah sidang salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah merupakan sunnatullah, perjalanan waktu, perputaran masa tidak bisa kita stop dan hentikan, kecuali hanya kuasa yang memiliki waktu dan mengendalikan waktu. Hari ini kita hampir berada di ujung Ramadan 1443 Hijriah. Satu sisi ada kebahagiaan yang insya Allah kita akan berakhir semua dengan qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntunglah orang-orang yang mensucikan diri. Ramadan adalah momentum terbaik mensucikan diri. Mudah-mudahan akhir Ramadan memang Allah jadikan kita sebagai hamba-hambanya yang suci di hadapannya, hamba-hamba Allah yang mampu meningkatkan kualitas iman dan takwa kepadanya. Di satu sisi bagi orang yang beriman akan berurai air mata, berdebar dada dan qalbunya, karena tidak ada bulan selain Ramadan yang lebih suci. Sebentar lagi dia akan meninggalkan kita sambil ada sebuah pertanyaan yang dalam, akankah kita bisa berjumpa kembali dengan Ramadan yang akan datang? Harapan kita adalah Allah memberikan yang terbaik untuk kita. Semoga Ramadan ini lebih baik daripada yang lalu, dan semoga Allah masih memberikan kesempatan kepada kita
untuk melakukan perbaikan kembali di Ramadan yang akan datang. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menilik tentang puasa yang memang menjadi sebuah kebutuhan kita, karena memang kita yang butuh disucikan oleh Allah, dan Allah sudah menempatkan tempatnya, sudah menyiapkan ruang dan waktunya, yaitu di bulan suci Ramadan. Sampai-sampai Allah menurunkan kitabnya yang suci sebagai guidance of life kita, pun juga Allah turunkan di bulan yang suci ini. Allah turunkan kitab suci di waktu yang suci, di bulan yang suci, diperuntukkan pada hamba-hambanya yang siap mensucikan diri. Maka saudaraku, ini kesempatan dan momentum terbaik bagi kita untuk terus melakukan muhasabah, untuk terus melakukan peningkatan kualitas iman kita. Harapan kita adalah memang kita oleh Allah dikembalikan dalam keadaan fitrah, sebagaimana nanti 1 Syawal kita merayakannya dengan Idul Fitri, kembali kepada kefitrahan. Kita harus gentle bahwa yang berhak merayakan kemenangan atas perjuangan menuju kesucian adalah orang-orang yang memang benar-benar berjuang untuk menuju kesucian. Kita harus jujur, ketika ada orang yang justru tidak melaksanakan dan menjalankan titah Allah, maka jangan GR pula dia merasakan dan merayakan Idul Fitri. Karena kefitrahan hanya Allah berikan kepada orang yang berikhtiar secara lillahi ta'ala membersihkan diri selama bulan suci Ramadan. Saudaraku, sidang salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, karena itu kita diperintahkan melakukan siam, puasa yang wajib di bulan Ramadan. Tetapi Allah meminta kita untuk saum bukan hanya di bulan suci Ramadan. Maka Al-Baqarah, saudaraku, jika Allah berfirman dengan lafaz kutiba alaikumus saum, niscaya tidak ada satupun manusia yang mampu menunaikannya. Sungguh maha bijak Allah mengungkapkan dengan ungkapan siam, yaitu kita mengendalikan diri kita dari rasa lapar, dari rasa haus, dan dari segala nafsu-nafsu yang lainnya, sambil kita berlatih dan belajar untuk mengendalikan jiwa kita. Karena itu saudara, kita memang ada batas waktunya melakukan siam, berakhir di ujung Ramadan, entah itu 30 hari ataupun 29 hari. Tetapi saudaraku, Allah akan melihat kita seberapa hebat dan seberapa dahsyat saum kita pasca Ramadan. Allah akan lihat. Ini yang dimaksud dengan sebuah hadis qudsi atau hadis Jibril, as-saumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku dan cukup aku saja, kata Allah, yang memberikan pahalanya. Karena Allah akan lihat latihan kita selama 1 bulan penuh di bulan suci Ramadan, seberapa dahsyat nanti efek positif menyelimuti, mengayomi dan membimbing kita selama 11 bulan perjalanan ke depan. Itu, dan sungguh dahsyat pahala puasa memang ketika nanti, ketika Allah menghisab kita di yaumil mizan, seluruh amalan-amalan ibadah yang lain sebagai alat atau media untuk menutupi atas kezaliman yang pernah kita perbuat. Lalu amalan puasa yang paling terakhir Allah berikan kepada kita adalah sebagai pemberat kebajikan yang pernah kita lakukan. Semoga dengan 1 bulan ke depan
Ramadan kita tunaikan melakukan siam, lalu 11 bulan ke depan kita memperkuat saum kita. Allah memang membuka pintu yang terbaik bagi kita, yaitu babur rayyan pada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ada tantangan besar bagi kita, bahwa godaan eksternal itu tidak lebih sulit dan tidak lebih berat dibanding godaan internal. Seluruh ujian-ujian yang sifatnya eksternal hanya sepertiga kualitasnya dibanding dengan godaan-godaan yang datang berasal dari internal. Sedikit kita renungkan surah Al-Falaq dan An-Nas. Di situ kita mohon perlindungan kepada Allah dalam Al-Falaq dari segala macam kejahatan. Ada 4 kejahatan, tetapi kita hanya berlindung kepada Allah dengan menggunakan satu sifat Allah, yaitu Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan. Kita hanya membutuhkan kata Rabb dari 4 jenis kejahatan eksternal yang akan mengganggu kita. Tapi kita bandingkan, saudaraku, ketika kita mohon perlindungan kepada Allah dari kejahatan internal, kita butuh 3, saudaraku. Butuh 3 sifat Allah sebagaimana Allah sebutkan di dalam surah An-Nas setelah surah Al-Falaq itu. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ada kata malik, ilahi an-nas atau ilahin nas. Ada sifat Allah Rabb, ada sifat Allah Malik, dan ada sifat Allah Ilah. Kita sebutkan sekedar kita membutuhkan perlindungan Allah dari segala kejahatan internal. Ini artinya, saudaraku, bahwa pasca Ramadan nafsu sangat berpotensi untuk bergeliat kembali. Godaan-godaan setan memberikan ruang yang cukup lagi untuk menggoda kita. Karena itu kita butuh sifat Allah yang bernama Rabb. Rabb bermakna adalah kepemilikan. Rabb bermakna adalah pendidikan Allah. Rabb bermakna pengawasan Allah. Rabb bermakna perlindungan Allah. Ramadan kita merasakan betul bahwa kita hanya milik Allah, sehingga kita merasa begitu dekat dengan Allah. Di Ramadan kita berpuasa, kita merasakan betul atas pengawasan Allah, sehingga kita komitmen dengan puasa kita tanpa kita batalkan dari mulai beduk subuh sampai dengan beduk maghrib. Karena itu, saudaraku, Ramadan dengan kata Rabb mengajari kita bagaimana menempatkan sifat Allah Rabb ini di bulan Syawal dan bulan-bulan selanjutnya. Yang kedua, saudaraku, agar kita terkawal dan mengawal diri kita dari kejahatan internal kita, kita butuh sifat Allah yang bernama Malik, yang memiliki artinya. Dan di ayat ini kita membacanya tidak boleh dipanjangkan, tidak boleh membaca Malikin Nas, tetapi kita baca Malikin Nas. Berbeda dengan di dalam surah Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin. Di ayat itu kita boleh memperpanjangkan huruf mimnya dan boleh tidak panjangkan. Tetapi di ayat An-Nas ini kita harus membacanya dengan yang pendek, yaitu Malikin Nas. Artinya ada kesadaran, ada hujah, ada pembelajaran bagi kita bahwa memang kita milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kedua. Ini tantangan dan PR bagaimana terus kita menempatkan diri kita di waktu kapan saja bahwa memang kita milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, saudaraku, waktu yang sangat singkat, mudah-mudahan ini menjadi pedoman buat kita.
Kita menyebutkan di ayat ketiga kata ilahinnas. Ilah berasal dari kata aliha ya'allahu ilahan. Bahasa kitanya menuju, artinya bahwa segala gerak langkah kita, segala niat kita adalah hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ilah sering kita terjemahkan dengan kata Tuhan, karena dialah Tuhan tempat tujuan kita, dialah Tuhan tempat menyembah kita. Saudaraku, sidang salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini di bulan ini insya Allah Allah mensucikan kita. Lalu di bulan Syawal kita diminta oleh Allah mempertahankan kesucian kita, dan Allah minta kita teladani dirinya, zatnya, dengan sifatnya yang Rabb, dengan sifatnya yang Malik, dan dengan sifatnya yang Ilah. Karena itu saya hanya ingin titip pesan buat kita semua. Ada wasiat yang sangat dahsyat dari seorang sufi besar, bahwa pertama, tidak akan pernah masuk bisikan tentang kesyirikan, menduakan Allah, kecuali hanya oleh orang-orang muslim. Jadi orang muslimlah yang akan tahu bisikan tentang kesyirikan. Yang kedua, tidak akan masuk bisikan kemunafikan, kecuali bisikan itu akan terasa dan terhalau oleh orang-orang mukmin. Kita berpuasa sebagai orang yang beriman menuju mukmin, tujuan salah satunya adalah bagaimana menghalau sifat kemunafikan yang pasti dan bisa saja kapan saja menghantui diri kita semua. Yang ketiga, saudara, bahwa tidak akan ada bisikan kebodohan kecuali hanya diketahui oleh orang-orang yang berilmu. Karena itulah, didik diri kita, ajari diri kita sebagaimana peneladanan terhadap sifat Allah yang Rabb tadi. Yang keempat, saudaraku, tidak diketahui bisikan kelengahan kecuali oleh hanya orang-orang yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi kita meneladani Allah dalam sifatnya, yaitu ilah, menuju Allah, artinya kita selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, wasiat Imam At-Tusturi, seorang sufi besar, adalah tidak akan terketahui bisikan tentang dunia kecuali hanya oleh orang-orang yang mengedepankan amalan-amalan akhirat. Demikian, saudara, materi pada siang ini. Dan saya secara pribadi mohon maaf karena kebetulan di jadwal ini saya seperti gendang mengawali dan mengakhiri. Awal kemarin kita dengan saya dan akhir kita dengan saya. 2 kali pertemuan. Tentunya saya bukan manusia yang sempurna, memiliki keterbatasan dan kekhilafan. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, dan kebenaran yang datang hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu mohon dibukakan pintu maaf sekali lagi, dan mudah-mudahan Allah memberikan kesucian, mengampuni dosa-dosa kita sebagaimana lantunan doa yang kita panjatkan. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beristighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yafi ni'amahu yafi mazidah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma ya Allah, Engkau yang memiliki maaf, ya Allah. Maafkanlah kami, ya Allah. Hapus segala dosa-dosa kami. Terima ibadah puasa kami, ya Allah. Kembalikan kami kepada fitrah kesucian-Mu, ya Allah. Dan jika Engkau memang mengakhirkan perjalanan hidup kami di alam yang fana ini, ya Allah, akhirkan perjalanan hidup kami dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.
wal 'afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi